sehingga melambangkan kemenangan suku Minang dalam perlombaan adu kerbau di Pulau Jawa. Hello Daily, aku abang. Yo. Luma. Kalau kamu sakit, harus ke rumah sakit. Maaf. Ya, jadi hari ini aku akan nonton tentang 34 provinsi di Indonesia. Wah, 34 banyak sekali. Karena sebenarnya aku mau nonton ini karena bertanya-tanya karena aku tidak tahu tradisional rumah di Indonesia. Jadi hari ini aku akan nonton. Jadi semuanya, ayo nonton. 1. Aceh. Rumah Krong Bade. Rumah Krong Bade. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan memanjang dari timur ke barat. Rumah ini memiliki tangga di depan rumah yang berfungsi untuk masuk ke dalam rumah. Sangat Tinggi besar. tangga Ini tersebut rumah sekitar 2,5 sampai 3 meter dari permukaan tanah. Pada umumnya, anak tangga rumah Krong Bade berjumlah ganjil sekitar 7 sampai 9 anak tangga. besar banget. 2. Sumatera Utara. Rumah Balai Batak Toba. Balai Batak Toba. Rumah ini terbagi atas 2 bagian, yaitu Jabu Parsakitan dan Jabu Bolon. Jabu Parsakitan adalah tempat penyimpanan barang yang juga sering dipakai sebagai tempat untuk membicarakan hal-hal terkait dengan adat. Sementara itu, Jabu Bolon adalah rumah keluarga besar. Rumah ini tidak memiliki sekat atau kamar sehingga keluarga tinggal dan tidur bersama. sangat besar dan tajam. Sumatera Barat. Rumah Gadang. Rumah Gadang? Rumah Gadang disebut juga rumah adat Bagonjong atau rumah Baanjuang. Hal ini lantaran bagian atapnya berbentuk runcing menjulang, bergonjong. Itu Terbuat seperti dari ijuk serta memiliki bentuk menyerupai tanduk kerbau sehingga melambangkan kemenangan suku Minang dalam perlombaan adu kerbau di Pulau Jawa. itu terlihat seperti istana kan? 4. Istana. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Ya, indah banget. Riau. Istilah Selaso Jatuh Kembar memiliki makna yang berarti rumah dengan 2 selasar. Masyarakat Riau juga menyebut rumah adat ini dengan sebutan Balai Selaso Jatuh. Sesuai dengan namanya, rumah adat Riau ini bukanlah sebuah tempat tinggal, melainkan sebuah balai yang digunakan untuk kegiatan musyawarah adat. ini sangat indah, serius. 5. Kepulauan Riau. Rumah Melayu atap 5 sepotong. sangat cepat dan videonya Rumah sangat dengan cepat-cepat. atap 5 sepotong merupakan rumah ini panggung yang sedikit. memanjang ke arah belakang. Dinding rumah ini dibuat dengan Rumah batang kayu kecil. yang disusun secara vertikal dengan atap yang terbuat dari seng berwarna merah. Atap rumah ini memiliki 5 bumbungan. kelihatan seperti rumah 6. Europe Jambi. Rumah adat Kajang Leko. Jambi Leko. Rumah adat Kajang Leko merupakan jenis rumah adat Jambi yang paling populer di antara lainnya. Rumah adat ini menjadi ikon budaya Jambi seiring dengan diresmikannya replika rumah adat Kajang Leko di Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1970. Ya, hampir semua atapnya tajam 7. kan? Bengkulu, rumah bubungan 5. Bagian atas rumah terdapat atap tajam. yang terbuat dari ijuk atau bahan alami lainnya. Bagian tengah bangunan ini terdiri dari kosen atau kerangka rumah yang terbuat dari kayu balang. Rumah bubungan 5 memiliki lantai yang terbuat dari papan yang telah diserut dengan halus, pelupu atau juga bilah bambu. Kenapa rumahnya tinggi? 8. Sumatera Tapi Selatan. indah Rumah serius. Limas. Rumah limas memiliki bentuk limasan yang merupakan perpaduan budaya Jawa dan Melayu. besar banget. Rumah ini sebagian besar dibangun dari kayu ulin dan didirikan dengan tiang penyangga di bawahnya. Sebagian besar material rumah limas terbuat dari kayu unggulan yang pemilihannya disesuaikan dengan karakter kayu dan kepercayaan masyarakat di Sumatera Selatan. Menurut aku ya 9. beda-beda sekali. Bangka Kalau Belitung. Korea, kalau Rumah di rakit. Indonesia. Rumah rakit, Rumah rakit merupakan rumah yang didirikan yang berada di atas perairan dengan bentuk seperti rakit.
Mengingat Bangka Belitung dikelilingi oleh perairan baik sungai maupun lautan, maka banyak masyarakat Bangka yang membuat rumah di atas air sebagai tempat tinggal dan tempat bisnis ekonomi. Arsitektur rumah ini masih dipengaruhi oleh unsur budaya Melayu, bubung panjang, dan juga terdapat unsur Tionghoa. Atas air itu? 10. Lampung, Rumah Nuwo Sesat. Rumah ini memiliki fungsi utama sebagai tempat pertemuan adat para purwatip atau penyeimbang adat untuk bermusyawarah. Selain itu, Nuwo Sesat juga memiliki bentuk menyerupai rumah panggung, namun berbahan kayu alami yang berbentuk anyaman unik khas Lampung pada sisi atapnya. My style. 11. Banten, Rumah Adat Baduy. Baduy. Secara umum, rumah adat Baduy memiliki gaya bangunan seperti rumah panggung. Bahan yang biasa digunakan untuk bangunan rumah adat Baduy adalah bambu. Rumah adat Baduy merupakan simbol kesederhanaan dari masyarakatnya. Adapun keutamaan yang ingin didapat dari bangunan rumah ini adalah fungsi perlindungan dan kenyamanan. Oh, 신기하다. 12. DKI Jakarta, Rumah Kebaya. Disebut sebagai rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana. Jika dilipat dan dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Ciri khas dari rumah ini adalah teras luas yang berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat bersantai keluarga. Bagian depan rumah bersifat semi publik, sementara bagian belakang bersifat pribadi. Oh, 13. Jawa Barat, Rumah Kasepuhan. Rumah ini merupakan bentuk yang disempurnakan dari rumah adat sebelumnya, yaitu Keraton Pukangwati. Rumah Kasepu merupakan peninggalan dari kerajaan Islam di Jawa Barat, khususnya dari Cirebon. Videonya cepat-cepat banget. Jawa Tengah, Rumah Joglo. Joglo? Rumah Joglo adalah bangunan rumah tradisional yang paling dikenal luas di Jawa Tengah. Rumah yang berbentuk persegi dengan 4 tiang pokok di bagian tengah yang dinamakan sakaguru dan terbuat dari kayu. Untuk menopang tiang menggunakan belandar bersusun yang dinamakan tumpang sari. Ya, kelihatan istana kan? 15. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rumah Adat Bangsal Kencono. Rumah adat Bangsal Kencono merupakan rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah adat ini menjadi bangunan khas Keraton Yogyakarta dan berfungsi sebagai rumah tempat tinggal para Raja Keraton Yogyakarta. Indah. Jawa Timur, Rumah Adat Limas Trajumas Lawakan. Bentuk rumah adat Jawa Timur ini merupakan hasil perkembangan dari model rumah Limas Trajumas. Bedanya terdapat penambahan emperan pada sekeliling bangunan. Menurutku semua rumah ya beda-beda sekali kan. Rumah panjang. Rumah panjang dari Kalimantan Barat mempunyai tinggi 5-8 meter dan panjang sekitar 180 meter serta lebar 6 meter. Rumah panjang memiliki sekitar 50 ruangan yang dihuni oleh banyak keluarga termasuk keluarga inti. Oh. Ya, untuk aku aneh. Kalimantan Tengah. Karena panjang sekali kan. Rumah betang menyerupai panggung dengan ditopang kayu yang mencapai rata-rata 5 meter. Panjang rumah ini dapat mencapai 100-500 meter dan memiliki lebar sekitar 50 meter. Adapun model rumah yang menyerupai panggung dimaksudkan untuk menghindari banjir. Karena banjir. 19. Kalimantan Utara, Rumah Baloi. Rumah adat ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap ke utara, sedangkan pintu utamanya menghadap ke selatan. Di dalam rumah Baloi terdapat 4 ruang utama, yaitu ambir kiri, ambir tengah, ambir kanan, dan lamin dalon. Aku mau tinggal. Serius indah. 20. Kalimantan Timur, Rumah Lamin. Amin. Rumah Lamin resmi dinyatakan sebagai rumah adat Kalimantan Timur sejak tahun 1967. Salah satu ciri khas dari rumah adat ini adalah ukuran bangunannya yang luas dengan panjang mencapai 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 3 meter. Sementara pada bagian atapnya dilengkapi dengan hiasan kepala naga yang terbuat dari kayu. Wow. Tinggi
tinggi dan panjang banget. Kalimantan Selatan, rumah bubungan tinggi. Wah, namanya tinggi. Menggunakan konsep rumah panggung berbahan dasar kayu ulin. Kayu ulin sendiri memang dipercaya memiliki kekuatan yang tidak diragukan. Bahkan banyak yang mengatakan jika terkena air maka akan semakin kuat. Bagian atap rumah ini memiliki tinggi dan sudut kemiringan berkisar 45 derajat. Oke. Wow. 22. Bali. Rumah gapura Candi Bentar. Ada dua bagian dalam rumah adat Bali meliputi gapura Candi Bentar dan rumah sebagai hunian. Gapura Candi Bentar ini merupakan rumah adatnya. Terdapat aturan khusus mengenai pembangunan rumah adat tradisional Bali seperti arah, letak bangunan, dimensi pekarangan, struktur bangunan, serta konstruksi yang harus dibuat sesuai dengan ketentuan agama. Aku tahu. Serius aku pernah. 23. Nusa Tenggara Barat, rumah dalam loka. Sekarang 23. Rumah adat dalam loka adalah kediaman raja-raja yang berasal dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Rumah adat dalam loka Sumbawa ini juga hanya memiliki satu pintu akses yang besar untuk masuk dan keluar. Besar banget, serius, kan? 24. Nusa Tenggara Timur, rumah Musalaki. Untuk gaya arsitekturnya, rumah adat Musalaki terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu struktur bagian bawah dan atas. Di atas lantai rumah adat Musalaki terdapat 4 buah tiang kolom atau disebut dengan wisu dalam bahasa suku Endelio. Pada bangunan tengah rumah juga terdapat satu tiang yang disebut dengan leke raja dengan panjang 1,2 meter. 25. Sulawesi Utara, rumah Walewangko. Rumah Walewangko. Rumah adat Sulawesi Utara ini berasal dari suku Minahasa, yaitu salah satu suku terbesar yang mendominasi wilayah Sulawesi Utara. Sama seperti rumah adat lain, rumah adat Walewangko juga memiliki gaya arsitektur, dekorasi, fungsi, dan nilai filosofi yang khas yang erat kaitannya dengan adat istiadat suku Minahasa. 26. Gorontalo, rumah adat Dulo Hupah. Rumah adat ini berbentuk rumah panggung yang badannya terbuat dari papan dan struktur atap bernuansa daerah Gorontalo. Selain itu, rumah adat Dulo Hupah juga dilengkapi pilar-pilar kayu sebagai hiasan serta lambang dari rumah adat Gorontalo dan memiliki dua tangga yang berada di bagian kiri dan kanan rumah adat yang menjadi simbol tangga adat atau disebut Tolitihu. 27. Sulawesi Tengah, rumah Sauraja. Aku pikir, menurutku ya indah. Rumah Sauraja memiliki 3 ruangan. Pertama adalah ruang depan, lonta karawana yang berfungsi sebagai ruang tamu. Selanjutnya ruang tengah, lonta kota Ogana yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk menerima tamu yang masih ada hubungan keluarga. Dan terakhir adalah ruang belakang, lonta Rorana. Karena banjir? Enggak. 28. Sulawesi Barat, rumah adat Boyang. Jawab. Berbentuk rumah panggung dan ditopang oleh beberapa tiang berukuran besar dengan tinggi sekitar 2 meter. Tiang-tiang tersebut digunakan untuk menopang lantai sekaligus atapnya. Penggunaan tiang pada rumah adat ini tidak ditancapkan ke tanah, melainkan hanya ditumpangkan pada sebuah batu datar yang berguna untuk mencegah kayu agar tidak cepat lapuk. 29. Sulawesi Selatan, rumah adat Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat orang Toraja yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Arsitektur Tongkonan dikenal dengan bentuknya yang khas melalui struktur bawah, tengah, dan atas yang memiliki keindahan estetika, struktur, dan konstruksinya. Ya, unik banget. Indah. 30. Sulawesi Tenggara, rumah adat Banuatada. Rumah ini digunakan sebagai tempat untuk keluarga sultan. Memiliki 4 tiang dan atap yang bersusun serta di bagian kanan kirinya terdapat 2 jendela. Rumah ini dikhususkan untuk masyarakat biasa dengan tiang 3 dan atap yang simetris. Indah. 31. Maluku Utara, rumah Sasado. Rumah Sasado adalah sebuah desain rumah adat asli masyarakat suku Sahu yang telah ada sejak zaman dahulu di Halmahera. Desain rumah ini menggambarkan tentang falsafah hidup orang Sahu dalam bermasyarakat dan beberapa ciri khas dan keunikannya baik pada desain arsitektur maupun pada kandungan nilai-nilai filosofis dalam desain rumah adat Maluku Utara ini. Menurut aku, arsitektur tradisional sangat indah banget. 32. Maluku, rumah Baileo. Oh, serius?
Last. Rumah adat ini tidak dilengkapi dengan dinding dan berbentuk rumah panggung. Terdapat 9 tiang penyangga dalam rumah ini yang juga dilengkapi dengan batu pamali. Batu pamali adalah batu yang digunakan sebagai tempat sesaji untuk para roh leluhur. 33. Papua Barat, Rumah Mot Aki Aksa. Papua. Rumah adat khas Papua Barat salah satunya bernama Mot Aki Aksa atau Ikojai menjadi salah satu yang terunik. Atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya dari anyaman rotan. Dindingnya terbuat dari kayu yang disusun horizontal vertikal dan saling mengikat. Dengan tinggi sekitar 4-5 meter dan luas kurang lebih 8 kali 6 meter. Tinggi. Papua lagi. 34. Papua, Rumah Honai. Honai memiliki bagian penutup atas berbentuk kerucut yang ditutupi oleh ilalang kering atau jerami. Ada pula rumah Honai yang tampak memiliki atap seperti setengah batok kelapa. Atap ini dibuat tidak terlalu tinggi karena tujuannya untuk menghangatkan bagian dalam rumah. Aktivitas lain seperti makan, menyimpan makanan, dan lainnya dilakukan di bangunan berbeda. 네, 이렇게 영상을 봤는데요. Aku mau tanya, kenapa hampir semua rumah, tradisional rumah, kenapa tinggi atau besar? Kenapa ya? Karena banjir saja? Ya, aku serius bertanya-tanya banget. Architecture tradisional di Indonesia, menurut aku, ya indah banget, serius. Dan aku mau tanya, apakah masih ada masyarakat yang tinggal di rumah adat? Enggak. Kalau Korea ada tapi sedikit. Kalau Indonesia ya gimana? 야, jawab aku ya. 오케이. 그럼 다음에 제가 봐서 한 영상 있다면 꼭 링크 남겨주세요. 구독과 좋아요, 알람 설정 많이 부탁드려요. 망두였습니다. 찐다델리. Sunin selasara buka misu cuma Sabtu Minggu hari ini kemarin besok lusa.